Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengusung judul dengan keefektifan sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Hemas Buana Indonesia dengan anggota. Yang pertama ada Alfia Evitabella, yang kedua ada Reni Sasmita Anggun, dan yang ketiga ada Leoni Wulandari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi seminar nasional 2023. Untuk yang pertama, terdapat pendahuluan. Pengaruh perkembangan pengetahuan dan teknologi terhadap persaingan antar perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha untuk memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian, pentingnya sistem informasi akuntansi terhadap keefektifan dan efisiensi penerimaan kas dari piutang. Kemudian terdapat penggunaan beberapa elemen dari sistem informasi akuntansi yang berkontribusi terhadap keefektifan dan efisiensi penerimaan kas dari piutang. Untuk kajian teorinya terdiri yang pertama ada sistem informasi akuntansi menurut Abdul Hamid dan kawan-kawan 2019, yang mana sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan menyajikan informasi keuangan secara otomatis dan terintegritas, dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Kemudian terdapat fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbach 2009. Yang mana yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada mengubah data menjadi informasi yang berguna dan relevan untuk bagi para pemegang, untuk bagi para pengguna informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset perusahaan. Kemudian terdapat dokumen terkait dalam sistem penerimaan kas menurut Mulyadi. Yang mana yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua daftar surat pemberitahuan, yang ketiga ada bukti setor bank, yang keempat ada kwitansi. Kemudian terdapat undang-undang yang mengatur di dalam perusahaan properti tersebut. Dan yang pertama adalah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai industri real estate tercantum dalam PDMN nomor 5 tahun 1974, adalah perusahaan properti yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan, serta pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri termasuk industri pariwisata. Kemudian ini terdapat flowchart penerimaan kas dari piutang yang terdiri dari 3 fungsi, ada fungsi sekretariat, fungsi kas, fungsi akuntansi menurut Mulyadi 2016. Untuk metode penelitiannya sendiri, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan tempat dan waktu penelitian yaitu dilakukan pada PT Hemas Buana Indonesia di Jalan DR Sutomo Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo pada bulan 6 Februari sampai dengan 28 Februari 2022. Untuk prosedur penelitiannya tersebut terdiri dari yang pertama ada tahap persiapan yaitu mencari objek penelitian, kemudian melakukan penelitian, yang ketiga adalah mengumpulkan data. Kemudian setelah mengumpulkan data tersebut dilakukan proses wawancara terkait data yang didapat. Kemudian dari data tersebut diolah atau dibahas dari hasil observasi. Kemudian dari pembahasan tersebut bisa ditarik kesimpulan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer, merupakan data yang didapat langsung dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu yang pertama observasi, dan yang kedua adalah wawancara. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Terdapat sumber-sumber penerimaan kas dari piutang PT Hemas Buana Indonesia, yaitu ada 5, penjualan properti, kemudian biaya layanan, kemudian ada pinjaman, kemudian terdapat investasi, yang terakhir yaitu sumber pendanaan lainnya. Kemudian terdapat sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada PT Hemas Buana Indonesia. Pengelolaan sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada PT Hemas Buana Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan sistem manual dan digital. Terdapat fungsi yang terkait di sistem penerimaan kas dari piutang pada PT Hemas Buana Indonesia. Yang pertama, fungsi penjualan dan pemasaran. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Keempat adalah fungsi pengelolaan piutang. Yang kelima, fungsi manajemen risiko. Yang keenam, fungsi teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Dapat dokumen yang digunakan oleh sistem penerimaan kas piutang pada
PT Mas Buana Indonesia. Yang pertama ada surat pemesanan, yang kedua ada bukti tanda jadi, yang ketiga ada bukti tanda terima atau DP rumah, yang keempat tagihan pembayaran, yang kelima bukti penerimaan angsuran, yang keenam laporan piutang, dan yang ketujuh laporan arus kas. Kemudian terdapat catatan akuntansi yang digunakan di sistem penerimaan kas dari piutang pada PT Mas Buana Indonesia. Yang pertama buku besar piutang, yang kedua buku kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat neraca, dan yang terakhir adalah laporan laba rugi yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kemudian terdapat bagian alir sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada PT Mas Buana Indonesia. Baik, di sini terdapat flowchart bagian akuntansi pada PT Hemas Buana Indonesia. Di sini ada tabel perbandingan perlakuan sistem pengendalian intern di PT Hemas Buana Indonesia dalam komponen pengendalian interposo. Di sini indikator yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yaitu ada struktur organisasi, kebijakan sistem pengendalian intern, dan prosedur atau SOP kebijakan sistem pengendalian intern. Di sini perlakuan sistem intern pada PT Hemas terhadap POSO itu tidak sesuai. Lalu pada indikator kedua yaitu penilaian resiko, yaitu ada pengidentifikasian resiko oleh manajemen perusahaan, dokumen untuk melakukan penilaian resiko. Untuk perlakuan sistem pengendalian intern di PT Hemas terhadap POSO itu sesuai. Di sini ada efektivitas sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Hemas Buana Indonesia, yaitu ada indikator sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien menurut POSO. Yang pertama ada struktur organisasi. Pada PT Hemas itu terdapat jelas dan terorganisir yang dibuat oleh perusahaan, maka ini termasuk efektif. Yang kedua ada keandalan pelaporan keuangan. Pada PT Hemas ini dilakukannya pelaporan-laporan keuangan rutin setiap harinya, tidak efektif. Lalu yang ketiga adalah tercapainya tujuan perusahaan, target penjualan, kinerja perusahaan, tingkat profitabilitas. Pada PT Hemas ini meningkatnya penjualan dari bulan pertama ke bulan berikutnya yang mengakibatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan semakin meningkat. Tidak efektif. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penerimaan kas pada PT Hemas Buana Indonesia berasal dari penjualan properti, biaya layanan, dan pinjaman bank. Yang kedua, fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, serta fungsi pengelolaan piutang merupakan fungsi yang digunakan Hemas Properti dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang ketiga, dokumen yang diterbitkan dalam penerimaan kas pada PT Hemas Buana Indonesia adalah surat pemberitahuan, bukti transfer bank, bukti penerimaan kas, dan kwitansi. Dan yang keempat adalah catatan akuntansi yang terlibat di dalam penerimaan kas, yaitu buku besar piutang, buku kas, jurnal penerimaan kas, neraca, dan laporan laba rugi. Yang kelima, dalam diagram air atau flowchart dijelaskan bahwa bagian piutang membuat daftar piutang yang dirangkap dua untuk diserahkan ke bagian administrasi. Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem penerimaan kas pada PT Hemas Buana Indonesia masih sangat sederhana. Hal ini belum bisa dijadikan sebagai antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi, maka perlu adanya standarisasi serta penerimaan kas untuk periode selanjutnya. Yang kedua, perlu peningkatan pengendalian internal dalam melakukan pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, karena masih adanya perangkapan tugas yang dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah perlu adanya dokumen pendukung lainnya dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan serta supaya data yang dihasilkan lebih akurat dan efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.